Kita dari pribadi saya, kita punya komitmen bahwa setidaknya 1-2 bulan kita berkumpul kembali untuk mengevaluasi risalah-risalah pertemuan yang sebelumnya kita langsungkan. Maka alhamdulillah kemarin kita berjumpa di Jakarta, sekarang kita tepati pertemuan kita di Riau. Ya, mungkin bulan depan kita agendakan kembali. Ini saya obrol-obrolkan dengan Kiai Sa'ad. Rasa-rasanya mungkin kita coba ke Jawa Timur, ya supaya agak lebih tersambung dengan Jawa Timur juga. Kita sedang cari tanggal di bulan depan untuk Jawa Timur, mungkin sekitaran tanggal 20-an begitu ya, 19 ke 20 ke atas. Insya Allah bulan depan kita ada pertemuan lagi. Ya, kita siapkan bagaimana risalah ini untuk dibawa ke bulan depan kemudian dievaluasi. Baik, tanpa bermaksud untuk mengajari, kita semua hanya mengingat kembali. Sebetulnya begini, mubaligh dan dai itu tidak boleh mengeluhkan tantangan. Karena memang kita ditugaskan ketika memilih menjadi bagian dari tabligh itu memang ditugaskan menghadapi tantangan. Dan kita dimintakan untuk mempersiapkan diri guna mengatasi berbagai macam pekerjaan tantangan yang dihadirkan oleh Allah demi memenuhi tugas kita. Jadi kalau kita memutuskan masuk ke majelis tabligh, lantas kita pesimis dengan tugas yang dihadapkan pada kita semua, dipertanyakan pilihan kita ya. Sebab secara otomatis ketika kita masuk ke dalam majelis ini, yang akan kita hadapi adalah beragam bentuk transformasi perubahan dari tantangan di semua karakter kehidupan masyarakat yang kita hadapi, baik di sifatnya domestik, nasional ataupun internasional. Dan sekarang yang lebih kompleks, ternyata apa yang Nabi sampaikan, pesankan lebih dari 15 abad yang lalu, itu kan satu-satu semua pasti terwujud. Dan sekarang terjadi. Ya, misal saya berikan gambaran, saat orang baru masuk abad ke-20 ya Ustaz Fahmi bicara tentang globalisasi, Nabi kan 15 abad yang lalu sudah menyampaikan. Kalau teman-teman masih ingat konektivitas kita, internet itu kan baru direncanakan 70-an kan di Amerika itu. Bergerak mereka mulai pakai 80-an, agak berkembang 90-an, kita baru akses tahun 2000-an kan. Ya, terbatas 90-an di kalangan institusi tertentu. Ya, ini saya mohon izin, saya bukan gaya-gaya ini pakai ini. Saya baru dari Mabes TNI dari pagi, ya. Jadi saya pakai ini, terus pakai dasi, karena kan forumnya resmi itu untuk kampus. Jadi saya menghargai kampus. Tapi yang membuat saya paling bahagia itu bukan tampilannya. Anda tahu Pak? Saya diperkenalkan di hadapan jenderal seluruhnya yang hadir di Mabes TNI sebagai wakil ketua Majelis Tabligh. Allah Karim. Yang mahal itu yang mahal itu. Jadi saya senang sekali dengan kalimat itu tadi. Dan memang saya ingatkan di setiap event itu yang didahulukan. Jadi saya landing, Korlantas itu ada hari ulang tahun, itu pun undangannya wakil ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah. Ya. Kenapa yang diundang bukan ketuanya? Nah ini pertanyaannya. Sebenarnya saya bilang ketuanya saya bisa. Wakilnya aja kayak gitu. Kali ya, kajian tadi yang kita ingin sampaikan. Kalau kita gali beberapa hadis, ini PR kita. Kan standarnya begini, sebelum memulai apapun, yang kita kuasai kan pedomannya dulu. Di kampus ini tidak mungkin bisa menata kampus kalau tidak tahu pedomannya kemana, arahnya apa, visinya. Karena ini bukan hiasan, ini kan panduan. Dan secara sistematis, bukan hanya menjadi visi misi, tapi jadi jukpak panduan yang harus dilakukan dalam membina kampus. Nah sekarang kita ini kan lebih besar, satu majelis, cakupannya bukan hanya nasional, tapi kita juga punya cabang di luar secara internasional. Sudah otomatis kan, ketika kita melebarkan bagian dari sayapnya, bagian dari amalnya, masalahnya pasti bertambah, tidak mungkin mengecil. Nah problemnya adalah jika kita ingin beranjak memitigasi persoalan tadi dan mengembalikan solusinya kepada tuntunan yang telah paten diberikan kepada kita, Al-Quran dan hadis Nabi, pertanyaan besarnya sejauh mana kita mengeluarkan, mendalami, mengkaji seluruh bagian program tadi untuk kita klasifikasikan mengatasi berbagai persoalan hidup yang tidak akan pernah jauh dari uraian dan pedoman tadi. Mungkin pertanyaannya bukan karena kita lemah mengatasi, satu mungkin kurang ngaji. Itu dulu Ustaz. Yang kedua, pemantapan kajian kitanya untuk mengeluarkan petunjuk tadi kurang dimaksimalkan. Saya ambil contoh, Nabi pernah menyampaikan di At-Tirmidzi ini hadisnya sahih.
Sayati alaikum unasun aw zamanun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan tiba satu masa kelompok manusia, satu era yang nanti kalau bahasa kekinian ditandai dengan percepatan digital. Tandanya ini diksinya langsung nih, taqarrubul aswaq, terjadi percepatan akses ke pasar. Dulu kita berangkat manual, sekarang sekali klik datang barang kan. Di saat yang bersamaan taqarrubuz zaman, waktunya semakin mendekat. Bahkan di riwayat-riwayat itu spesifik, kalimat diksinya itu jelas sekali. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, pekan terasa seperti sehari. Rasanya kan kemarin kita baru di Tebet kan, di Jakarta di Menteng kan. Kayak seminggu yang lalu. Sekarang kita sudah kumpul lagi gitu. Saya pun masih kebayang. Antum yang Banjarbaru kemarin kencang nyampaikan itu kan, yang dari Aceh belakang itu kan, antum yang datang dari jauh yang dalam sakit masih kesini, ya kan? Itu masih terbayang, tapi sekarang terjadi. Hadisnya belum selesai. Di saat yang sama, yantashirul kadhib dan tashirul kadhib. Masanya berubah, manipulasinya masih kencang, fitnahnya makin banyak. Jadi apa yang disimpulkan oleh Kiai Fathur Rahman tadi memang realitas yang Nabi sudah sampaikan jauh-jauh hari. Cuma pertanyaannya, mitigasi kita ke aspek itu sudah sampai belum? Saya tanya begini, kita di Majelis Tabligh ini, pernah kita tidak mengeluarkan, pernah tidak kita mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran khusus terkait dengan tantangan dakwah? Kan itu lintas era. Karena ketika diturunkan kan itu selalu ya sholihun wa muslihun di kulli zaman wal makan. Quran itu akan selalu baik dan ingat muslih jadi solusi di setiap pergantian era dan setiap masa dengan berbagai ragam karakteristikas komunitasnya. Jadi mau dipakai dimanapun, itu tipikal masyarakatnya nggak akan jauh dari yang disampaikan Quran. Dan kita akan selalu temukan itu. Yang menyimpang ada tipikalnya, ya yang manipulatif ada tipikalnya. Tapi yang paling penting, Nabi itu memberikan isyarat akan terjadi perubahan karakter dari offline bahkan ke online. Saya di perjalanan dari Mabes Cilangkap ke bandara, ditunjukkan oleh staf kami, Ustaz, ini ada video yang sedang sekarang ditelusuri pengacara kita. Apa itu? Ustaz Ali mengendorse penjualan garam rupiah. Ada bayangkan garam rupiah. Garam rupiah. Saya bilang, sepengetahuan saya belum pernah mengajar ceramah tentang garam. Tapi yang saya lihat ternyata itu video tentang teori bagaimana caranya mandi junub, ya kan? Lalu dengan teknologi AI, artificial intelligence, diambil gelombang suara kita, dialihkan pada narasi itu, dan tiba-tiba muncul seperti suara saya. Inilah produk garam terbaik untuk kita bayangkan dari mandi junub ke kopi dan pakai garam. Itu kan tantangan Ustaz. Ya, tapi artinya apa? Sisi lain kita bersyukur bahwa apa yang disampaikan Nabi itu memang terjadi. Dan seharusnya adat pertama kita kalau kita mendapatkan tantangan dan kita berada di Majelis Tabligh itu harusnya sujud syukur saja. Kenapa? Karena kita yang diamanahi oleh Allah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mampu menyelesaikan problem itu. Ini bagian pertamanya. Jadi saya tidak menginginkan bahwa di Majelis Tabligh itu kita punya mental yang pesimis dan kita merasa lemah untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Yang harus dilakukan semakin muncul yang baru, semakin tertantang kita menyelesaikan. Tugas kita berada di sini untuk menyelesaikan masalah umat. Itu satu bagian dulu. Ya, ini poin pertama yang ingin saya utarakan. Jadi berbahagialah kalau setiap wilayah punya masalah. Masalah itu diberikan pada kita untuk kita selesaikan, bukan untuk kita keluhkan. Cuma nanti persoalannya apa yang diinginkan oleh Allah dari kemampuan kita untuk menyelesaikan itu. Nah di titik inilah kita bertemu, karena tidak setiap personal kita punya kemampuan untuk menyelesaikan segala hal. Di sinilah kita sharing. Masalah di Rio, belum tentu PWM-nya Rio itu bisa menyelesaikan sendiri. Makanya kenapa dari 13 orang 10-nya itu sampai keluar, sekarang punya agenda 14 hari daurah, ada di Saudi, ada di Turki, ada di Mesir. Jadi di jalan saya diinfokan demikian, saya sampaikan dari kepala warik, itu bukan daurah, itu umroh please. Itu Turki, kemudian Saudi, pada kemudian ke Mesir. Ya, dalam rangka apa? Studi banding, salah satunya menyelesaikan persoalan di Rio. Anda bayangkan, persoalan di Rio ingin diselesaikan, mencari solusinya sampai keluar. Sekarang bagaimana kalau kita
bisa persingkat itu, kita kumpulkan se-Indonesia ini, diskusikan permasalahan di setiap wilayahnya, memberikan ide-ide untuk menyelesaikan itu, saling melengkapi di dalamnya. Lalu bila tidak ditemukan di sini, bagaimana kita bisa mendapatkan pencerahannya dari luar untuk bisa melengkapi itu semua. Nah, inilah spirit yang menjadi landasan salah satunya kita bertemu dalam 1 atau 2 bulan untuk mewujudkan harapan-harapan yang dimaksudkan. Jadi saya ingin memulai dengan dasar itu dulu supaya kita saat berkumpul itu punya rasa kebahagiaan. Yang kedua, saat melihat masalah itu kita bahagia. Berarti benar saya manis sekali. Itu resiko Bu, ya, resiko Bu, Pak, itu resiko teman-teman sekalian. Ya, jadi ini bagian pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, teman-teman, rasanya yang paling penting dan sudah kita lakukan adalah mitigasi. Tadi kan baru umum sepatutnya di sini. Ya, Samsul, Kami semuanya. Kan yang kita sering lakukan itu baru masalah-masalah umum. Muncul ini, muncul itu, muncul macam-macam. Kita belum petakan di bidang apa ya. Di Muhammadiyah kita sudah hantam. Ya, maaf PHI itu masih ada kayak pedoman hidup Islam di Muhammadiyah? Masih. Ada ya, tapi wujuduhu ka'amali. Ka'amali ya, kan ada ini. Nah, kontribusi Majelis Tabligh di situ berapa persen? Saya mau tanya nih, kontribusi Majelis Tabligh di situ berapa persen? Kan itu pedoman hidup Islami Muhammadiyah, artinya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Imam Al-Bukhari itu mengarang pedoman hidup Islami 7.000 hadis, 97 topik terkait kegiatan Nabi selama 24 jam. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kegiatan harian Nabi dibutuhkan oleh beliau 7.000 hadis, disusun 97 topik. Dari mulai legalitas sebagai seorang nabi, kita batul wahyi, peningkatan iman, ada subtopik, ada 57 hadis, bagaimana menguatkan iman kalau turun bagaimana dan sebagainya. Kita boleh ini cara kita menguatkan pengetahuan sampai terus aspek kehidupan. Anda bayangkan 24 jam Nabi dibuat 97 topik, 7.000 hadis dikaji semuka bumi. Kita bikin PHI, pedoman hidup Islami, berapa hadis ada di situ, berapa ayat ada di situ, berapa topik ada di situ, dan kita mengatakan ini Muhammadiyah. Sifat di situ kan yang nisbah dan sifat, ingin menunjukkan kebiasaan sifat Nabi yang kita ikuti dengan nisbah. Berapa persen kegiatan Nabi yang dihadirkan di PHI itu untuk dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad yang berada di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Nah, pertanyaan dasarnya kepada kita, kontribusi dan saham Majelis Tabligh yang memang di situ karakternya dan tugas kita ada di situ, berapa persen ada di dalam? Itu kan poin. Nah, jadi kalau tadi kita ingin bikin satu pedoman untuk pencerahan, itu bagus, kita mulai untuk diri kita. Tapi jumlah itu, implementasi target jangka pendek, jangka panjang, jangka menengahnya Ustaz, kiranya kita mesti tajamkan di pertemuan-pertemuan seperti saat ini. Kita mau mulai dari mana? Dari kita dulu. Apa yang mau kita petakan? Rumusannya apa? Ya, setelah itu baru kemudian tantangan yang kita hadapi apa? Apakah kita akan mulai dari domestik dulu? Kalau domestik cakupannya apa? Kemudian setelah itu level nasional per wilayah. Ya, setelah itu baru kita masuk sebagai warga global. Nanti konektivitas untuk menyambungkan itu toolsnya apa? Nah, ini kerangka yang mungkin kita akan banyak jadikan sebagai bagian dari perbincangan. Dan saya mohon bukan menjadi wacana. Kita harus jadikan ini sebagai roadmap kita yang didefinisikan sebagai kegiatan yang dievaluasi. Minimal ada evaluasi per wilayah, nanti ada evaluasi gabungan wilayah 1 bulan atau 2 bulan yang seperti kita lakukan dalam pertemuan kali ini. Nah, itu 2. Yang ketiga, mohon izin dari semua apa yang dibuka ini, kan ini hanya bonus tambahan pertemuan ya. Pastinya kan malam nanti gitu. Malam kan ada agenda 2 kan? Ya kan? Wajib dan sunnah muakkadah kan? Ya, sunnah muakkadahnya kan pertemuan kita, yang wajibnya kan duren gitu kan? Ya, gabungkan. Nah, jadi menuju ke malam itu maksud saya ingin kasih bocoran dulu supaya fokus pembicaraan kita lebih terarah. Nah, nanti kaitan dengan bidang kami yang di luar negeri apa? Supaya saya tidak melebar dan tidak mengambil hak dari sebagian teman-teman yang diamanahkan di bidangnya masing-masing. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Jadi mohon izin Pak Servatur, saya kira kita mesti tajamkan dulu prioritas kita apa dalam melangkah, supaya disamakan dulu. Nanti penyamaan visi ini disesuaikan dengan karakter setiap wilayah. Ya, satu misalnya prioritas kita ingin perbaikan ke internal dulu.
Kalau kita bikin jaring laba-labanya, tengah-tengahnya majlis tabligh, di jaringnya ke bawah ke internal apa saja? Apakah ke struktur, kan? Apakah kemudian dari situ dimulai dari tugas-tugasnya apa dulu? Yang ada di situ capable atau belum capable? Saya tidak mengatakan tidak capable. Ketika Anda masuk di situ berarti Anda sudah siap untuk capable di bidang. Jadi kita tidak ada istilah mampu tidak mampu. Ketika sudah masuk, kita punya satu komitmen untuk mampu mengatasi itu. Jadi majlis tabligh itu gak ada yang tidak mampu. Yang ada itu yang sudah mampu dan yang sedang berjalan untuk mampu mengatasi tugas-tugas yang diamanatkan. Nah di sini nanti barangkali yang kita pentingkan itu apa? Misal di susunan tabligh nanti kan ada dibagi itu beberapa bagian-bagian. Ya, ada yang bidang untuk keluarga, ya kan? Ada yang bidang dakwah sampai dakwah yang bagian dalam, ada yang sampai ke luar negeri. Sekarang dari situ kita tajamkan dulu kapabilitasnya bagaimana ketika berada di situ, menguasai bidangnya enggak? Ya, saya pribadi tidak menginginkan ada orang-orang ditempatkan di satu bidang tapi tidak menguasai apa yang harus diurus. Kalau kata Imam Nawawi itu ada 4 kalau ingin sukses. Ya, kalau orang ingin belajar ke kita dan kita ingin mendidik 4 hal ini mesti fokus. Ya, dia tidak ada hafal Quran. Wala yata'allamu illa mimman takamalat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu. 2. Ya. Yang ketiga wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Yang keempat washtaharat siyanatuhu. Dan tidaklah seseorang itu mengkaji sesuatu, mafhum mukhalafahnya, tidaklah seseorang mengajarkan sesuatu, membina sesuatu kecuali 4 ini terwujud pada diri. 1, ya, wala yata'allamu illa mimman takamalat ahliyatuhu. Kita memang sudah menguasai di bidang atau di tugas yang diamanahkan kepada kita. Nah inilah pentingnya kita berkumpul. Jadi jangan sampai nanti misal mohon izin nih, saya ditugaskan di bidang luar negeri tapi saya nggak paham apa yang harus diurus, nggak bisa bahasa luar. Kita mau komunikasi dengan negara Arab, bahasa Arab nggak bisa, kan nggak mungkin. Ya? Tapi ketika kita masuk, gimana caranya sebulan lancar bahasa Arab, gitu kan? Tantangannya apa gitu? Jadi selalu yang dicari solusi, bukan mengganti. Ketika masuk, tantangannya apa? Belum ada, bikin daurah. Kita bikin pemetaan di dalam ini. Ya nanti insya Allah kalau perlu bulan depan kalau November kita bisa berangkatkan Ustaz. Tapi saya nggak buka negaranya dulu ya, karena waktu kemarin di Jakarta kita hari Rabu diskusi, hari Kamis ada masalah. Ya, itu insya Allah kita ada MOU. Ya, salah satunya dengan Al-Azhar. Baru saya kirim surat kita tangan kemarin, tapi tidak atas nama Majlis Tabligh karena ada bidangnya sendiri di Muhammadiyah. Jadi ya, di Muhammadiyah ada khusus sendiri. Ya di kami saya kan ada membina namanya Quantum Akhir Institute. Nah di Quantum Akhir Institute itu kami ada kerjasama kami langsung dengan Al-Azhar. Salah satu bidangnya adalah pendidikan imam dan dai. Maksud saya, nah biasanya kalau saya dapat itu kuota pertamanya saya berikan ke Majlis Tabligh untuk menambah yang kuota formal di Muhammadiyah. Kan lumayan dapatnya banyak gitu, maksudnya itu ya. Jadi salah satunya mana yang penting dulu kita bisa utamakan Ustaz. Ya. Yang kedua nanti ada negara lain, kurang lebih itu bisa kita sampai 10-20 orang. Misal begini, untuk menguatkan kemampuan bahasa Arab, ayo siapa yang siap daurah untuk 3 bulan? Pilihkan misalnya setiap wilayah satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang bisa menerima laki-laki, mana yang bisa boleh perempuan. Ya, nanti kita atur gelombang, yang ke Kairo siapa, yang ke Saudi siapa, yang ke sini siapa. Ustaz Fatur Rahman kan kemarin ke Saudi, kalau nggak dapat apa-apa gagal tugasnya itu, kan? Mesti ada yang dibawa kan? Alhamdulillah beliau akan bawa nanti bulan depan 15 Oktober akan ada salah satu mufti di Masjidil Haram yang datang ke Indonesia dan kita akan membangun kerjasama juga untuk program-program penguatan Majlis Tabligh. Ya, itu poin yang bisa kita ambil. Ini salah satu contoh. Nah, jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pertemuan kita ini punya prioritas kan? Itu dulu. Jadi yang saya harapkan perbincangan kita itu menempatkan satu turunan pembahasan secara tematik, lalu menempatkan prioritas-prioritasnya berdasarkan usulan-usulan wilayah. Kita sudah merintis. Sudah ya? Baik, kalau itu sudah kita adakan, kalau bisa jangan lompat-lompat Pak, Bu. Kita ambil aja berapa topik. Setelah itu kita komitmen untuk kerjakan itu, evaluasi selama sebulan. Dalam saat yang bersamaan, yang lainnya kita pelan-pelan kerjakan. Saya ambil contoh gini. Kemarin yang Jakarta itu ada berapa poin kan kita ambil? Yang masalah pertama itu yang kita masih ingat apa? Masih ingat gak?
Optimalisasi masjid kan? Coba, Bapak Ibu masih ingat ya? Risalah pertama kita, bagaimana kita menguatkan manhaj Muhammadiyah di setiap masjid-masjid Muhammadiyah. Masalah manhaj Muhammadiyah saya masih ingat kan? Tidak adanya hubungan yang bagus antara satu masjid dengan PWM sendiri. Itu kan tugas. Nah sekarang pertanyaan saya, dari sebulan kita beranjak, berapa persen yang sudah kita optimalkan? Sambil contoh itu. Lalu peta jalan kita akan bagaimana? Berapa target yang sudah kenal Muhammadiyah? Dari Anda kemarin kita bertemu kurang lebih selama 2 bulan ke belakang. Dari warga Muhammadiyah, siapa yang sudah kuat dalam Muhammadiyah ini? Kitab apa yang kita siapkan dari Majlis Tabligh untuk kajian pembekalan Muhammadiyah? Jadi kalau Anda warga persyarikatan mengaji ke tempat lain, jangan disalahkan warganya dulu. Karena setiap kita tanya dan kita survei, jawabannya selalu begini, karena saya tidak dapat itu di Muhammadiyah. Manhajnya Al-Quran, manhajnya hadis, tapi saya nggak dapat itu gitu. Nah, jawaban apa yang kita persiapkan untuk bisa menjawab itu? Kan tidak bisa berapologi, ada kok di kami tuntunannya, ada kitabnya, pembuktiannya di lapangan, ternyata kitab-kitab itu tidak sampai ya pendalamannya atau bimbingan pembinaannya secara menyeluruh di wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi bagian dari basisnya Muhammadiyah. Kita nggak bisa pukul rata ya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman. Di wilayah tertentu ini berhasil, di wilayah tertentu malah galak. Sisi-sisi lain yang secara survei dan sensus warga Muhammadiyahnya itu tinggi, pastinya kosong. Dan ternyata ketika dari sosok lain datang, misalnya untuk mengajar, ternyata yang itu banyak. Dan yang dipakai, yang paling menarik adalah justru ajaran-ajaran yang diantaranya bertentangan bahkan dengan putusan-putusan yang ada di Muhammadiyah. Atau yang paling berbahaya ini, ternyata bertentangan dengan platform dasar yang menjadi karakter Muhammadiyah. Itu kan masalah. Saya tanya begini Pak, kita kan mananya tarjih ya, Ustaz. Tarjih itu apa? Ya. Bukan hanya mencari yang terkuat kan? Di dalam fikih, tolong diluruskan ya, kalau belum sekami dengan yang lain. Ketika ingin mentarjih dari pendapat misalnya 4 imam itu pendapat imam itu sudah rajih menurut imam. Itu poin pertama dulu. Sudah rajih menurut imamnya. Jadi misal gini, kurang lebih 70 hadis tentang basmalah dibagi 4 dalam implementasinya. Tarjih pertama tarjih Imam Syafi'i dengan jahat. Tarjih kedua tarjih Imam Malik termasuk Imam Abu Hanifah dengan tidak membacanya, langsung hamdal. Tarjih ketiga tarjihnya Imam Ahmad bin Hanbal yang mengambil pertengahan dengan silent seal. Tarjih keempat yang diambil Abu Hurairah dan diriwayatkan di Al-Bukhari juga. Riwayat pertama dibaca, rakaat pertama baca jahan, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 4 cara. Nah ini kan untuk menemukan tarjih Imam Syafi'i kita perlu ilmu. Untuk menemukan tarjihnya Imam Abu Hanifah perlu ilmu. Untuk menemukan tarjih Imam Ahmad perlu ilmu. Kan? Dari semua bagian-bagian termasuk Imam Malik kan itu ada satu kodifikasi ilmunya sendiri yang harus kita kuasai. Dan hebatnya Muhammadiyah berada di atas 4 itu karena harus mentarjih yang ditarjih oleh 4 bagiannya. Tapi resikonya adalah ini resiko penggalangan ini bisa dijawab benar. Saya tanya begini ya, nanti kaitannya dengan tabligh itu karena nanti corong pertama menyampaikan itu kita. Iya. Kalau satu enak bikin fatwa selesai, gak ditanya yang ceramah di masjid kita. Ini kan? Baik, sekarang pertanyaannya. Ini pertanyaan dasar sekali. Dari kurikulum mazhab Syafi'i yang dari dasar sampai yang paling kompleks, yang paling inti, berapa yang telah kita kuasai? Apa yang paling gampangnya? Konstruksi pembelajaran ini matang nggak dari awal sampai akhir? Saya tanya, berapa di sekolah kita yang belajar fikih dari 4 mazhab ini yang terkuasai semua bagian? Karena resiko kita tarjih. Kalau tarjih itu artinya sudah paham dari semua mazhab dengan bagian tak kuat. Karena lengkap itu yang sudah wajib. Akhdul arjah minal wajih itu tidak mudah. Gitu kan? Ini kan tidak mudah jembatan ke situ. Nah, apa hubungan dengan majlis tabligh? Di tabligh kita kan bagian terdepan untuk mengkomunikasikan
sekaligus menyampaikan pendalilan dan alasan yang telah dirojihkan ini. Oke, Syekh Azhar datang. Ini kan simbol dunia Islam Syekh Azhar ini. Ya seperti Paus simbol dunia Kristen ya. Kemarin datang itu. Ya kan Syekh Azhar kan datang itu. Datang ke kita ke Muhammadiyah. Secara singkatnya, Pak Ketum memberikan satu oleh-oleh yang akan mengguncang itu. Dan membuat beliau akan berpikir sepanjang perjalanan bagaimana Muhammadiyah bisa menetapkan dan menyimpulkan itu. Yang dihadiahkan adalah tentang kalender global Islam, penetapan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Pertanyaan saya, ketika itu disampaikan dan jadi sebuah ketetapan secara formal, secara kajian tadinya matang. Bukan hanya keilmuannya ya. Kita tidak bicara tentang ontologi, epistemologi, aksiologi dalam konteks pengetahuan ilmiahnya. Itu kan metodologi. Nasnya itu lengkap dan istidlalnya lengkap kan? Ayat Quran yang menyertai itu lengkap kan? Hadisnya lengkap kan? Satu pertanyaan aja, ya, satu pertanyaan Al-Bukhari bahkan di Muslim. Ketika seorang sahabat pulang dari Syam, sangat viral hadisnya, kemudian berangkat ke Madinah dan berkonsultasi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, ditanya oleh Ibnu Abbas, kapan engkau berbuka ya saat berada di Syam? Kami sudah kemarin. Di sini belum, ya. Maka kata beliau disampaikan bahwa, perhatikan kalimatnya, ya, kami melihat hilal di Syam kemarin sudah terbit. Oh, yang di sini belum. Kami genapkan yang di sini berdasarkan dengan ruqyah zonasi yang ada di sini. Kalimat itu jelas. Saya cuma butuh satu pertanyaan dengan satu hadis ini. Kalau kita ditambah sedang ceramah, kemudian ada yang bertanya, Ustaz, di mana posisi hadis ini untuk ditempatkan sebagai istidlal dengan keputusan Muhammadiyah yang mengeluarkan kalender global untuk satu penetapan waktu? Sama, saya juga diam seperti Bapak Ibu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, nah inilah tugas mitigasi kita. Jadi tak bisa dipisahkan antara tabligh dengan kaji, tak bisa dipisahkan dua bagian ini. Nah, ini saya baru bicara tentang gambaran saja dengan tantangan. Yang saya ingin katakan adalah sebelum kita keluar, bagaimana kalau kita itu bikin satu majlis pembahasan untuk kematangan tugas-tugas kita saja dulu. Selama sebulan ke depan misalnya, fungsi majlis tablighnya kita keluarkan ayat-ayat di Qurannya, jika ada ayat dengan yang lain-lainnya. Jadi kurikulum tabligh di situ. Ayat-ayat tabligh 6.236 yang terkait dengan tabligh apa saja. Lalu kemudian tantangan-tantangan setiap masa yang disampaikan kira-kira apa saja. Ya, kan beda-beda tuh. Umatnya Nabi Adam, ya belum ada kan cuma keluarga. Tapi kan setannya sudah ada. Dan karakter setan yang menggoda itu sampai sekarang kan karakternya mirip-mirip banget. Hampir sama kan? Gitu. Setelah itu zaman ke Nabi Nuh, umat mulai kasar. Dari level al-afu, ghafir naik ke ghafar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Itu kan level 3. Level 3, godaan setan nomor 3 itu. Nomor 1 kan khata, pasangannya al-afu. Nomor 2 dzambun, pasangannya ghafir. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi. Nomor 3 itu dzunubun, pasangannya ghafar. Ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Artinya di zaman Nabi Musa, dia levelnya sudah level maksimum nomor 3. Jadi bukan al-afu lagi, bukan ghafir lagi, sudah ghafar. Level keempatnya dzunubun ma'al zulmi, sudah ada ghafur di situ. Ada ghafur. Sudah ribut masalah masjid, ya. Wa man adzlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa safi kharabiha, pakai zalim di situ. Ya. Kemudian ada apa lagi? Kreativitas di bidang syirik. Kan sudah kreatif sekarang. Ya, syirik itu kan semakin inovatif sekarang. Ya, bukan hanya persoalan, mohon maaf, masalah-masalah klasik seperti patung, seperti perdukunan. Sekarang itu konteksnya lebih inovatif. Syirik online kan belum ada dari dulu. Sekarang sudah ada syirik online. Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu coba cek di setiap wilayah Anda sekarang didahulukan mana? Kita punya istisqa untuk minta hujan. Kita punya hadis untuk mengalihkan hujan. Tapi yang dipakai kan bukan itu. Sarah. Yang dipakai kan panci dan ulang kan. Dan kita sepakat itu syirik. Pertanyaan saya, para majlis tabligh ada di mana untuk menghentikan itu? Ya? Nah ini poin. Jadi setelah level keempat itu sudah ada.
Nah, ketika sampai level keempat, itu sudah menggunakan kata ghafur. Yang kelima itu sudah israf, sudah melampaui batas yang kalau belum dikerjakan rasanya nggak enak. Nah, sekarang yang kita hadapi tantangannya adalah yang tadi Ustaz Fatul sampaikan, akumulasi segala bentuk tantangan. Ketika sudah saling berkumpul, itu artinya mengumpulkan seluruh tantangan yang dihadapi oleh semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Pembunuhan zaman Nabi Adam ada, sekarang lebih daripada apa yang tadi zaman Nabi Adam. Zaman Firaun naik dikit levelnya. Zaman Nabi Adam kan dewasa dulu, ya kan? Setelah dewasa saling bunuh kan? Zamannya Firaun lahir dibunuh. Coba cek, naik level kan? Lahir dibunuh. Zaman Nabi Ibrahim kan masih ada level-level tumbuh dulu tuh. Zamannya Nabi Musa alaihissalam baru lahir sudah diintai, ditunggu lahir dulu, laki-laki dieksekusi, perempuan dihilangkan. Selesai bebas. Wa idza ja'alna min ali fir'aun yasumunakum su'al yutabihuna wa yastahyuna nisa'akum. Anda bayangkan Fir'aunnya, catat kalimat ini. Fir'aunnya nunggu bayinya lahir dulu. Lihat dulu, laki-laki selesaikan, perempuan bebas. Sekarang sebelum lahir sudah diselesaikan. Allah. Aborsi selesaikan. Oke, sebelum lahir ada lahir. Bahkan baru ada tanda kehamilan diminta digugurkan. Itu kan levelnya melebihi level Firaun. Makanya Nabi kan ketika menyebutkan Abu Jahal, itu kan Firaun masa kecil, itu masanya Nabi dengan keadaannya segitu. Dan kenapa dalam kaidah ilmu tafsir itu ada satu rumus, kalau disebutkan orangnya detil dengan bit-bit-bitnya, artinya kejadian itu hanya terjadi di masa itu dan tokohnya hanya itu saja, tidak akan berulang. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam yang disebutkan, binti yang disebutkan, Imran yang disebutkan, karena kejadian yang menimpa seorang perempuan mengandung dan melahirkan tanpa disentuh, detil isinya, walau yang sasti bashar, tanpa disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam binti Imran. Tapi kalau perempuan mengandung melahirkan tanpa bapak itu banyak. Maryam binti Asep, Maryam binti Mana, bisa ditemukan. Kalau saya kamu yang dipotong ya, saya saja. Saya mau katakan bahwa kejadian itu nggak berulang. Tapi kalau disebutkan inisialnya, disebutkan jabatannya, bukan orangnya, bukan detilnya, artinya peristiwa itu akan berulang dengan kadar yang serupa bahkan lebih di tempat yang berbeda dengan substansi yang sama. Firaun itu ketika disebutkan itu bukan namanya tapi gelarnya. Faraon, raja Mesir, pemimpin, raja, pemimpin tertinggi. Kalau saya sebut presiden tidak masalah gitu kan. Intinya pemimpin dalam satu golongan akan ada potensi. Cara menjelaskannya kan sedang ditafsir. Ketika seseorang diamanahkan kepemimpinan dalam level apapun, ada potensi-potensi penyimpangan yang bisa terjadi. Penyimpangan dalam hal kepemimpinan disebut dengan pogok, penyimpangan dalam harta disebut dengan bagha. Makanya ketika Qarun ada menemani Firaun, penyimpangannya disebut dengan bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha. Penyimpangan dalam harta disebut dengan bagha, penyimpangan dalam kedudukan disebut dengan bagha. Semua yang ada di akses sekitaran Firaun itu dan koleganya, ala Firaun, itu rata-rata inisial. Bukan nama tokoh yang ada. Itulah sebabnya kenapa disebut surah pakai si bukan son. Suratun bukan suratun. Kenapa? Karena kita bagus sekali. Ya, nanti teman-teman kalau mau cari ada beberapa tuh penajaman di kitab-kitab tuh nanti ada al-furuq al-lughawiyah karena itu jelas sekali. Ada lagi nanti ada khasa'is al-juz'i itu membahas dari setiap huruf-hurufnya. Shad dengan sin itu bedanya apa? Kalau shad dia membentuk visual. Kita bisa memahami sesuatu hanya dengan melihat saja bil basar. Ya, shad ta'rif al-ma'lumah muta'alliqah bil mawdu' bi mujarradil basar. Antam surahu ta'rif haqiqatan. Gambar mobil dengan melihat gambarnya, Anda sudah tahu mobil apa. Ada Avanza, ada Innova. Cuma lihat gambarnya, Anda sudah tahu lebih cepat, cc-nya lebih besar Innova dibandingkan dengan Avanza. Walaupun Avanza sejuta umat,
ya tetap dikalahkan oleh pemimpin umat, kan? Kan sudah tahu dibandingkan dengan misalnya, mohon maaf ada penalti, harus tahu spesifikasinya, hanya dengan melihat. Tapi sin tidak begitu. Sin itu bukan hanya membutuhkan maksud di basirah. Anda baru bisa memahami keistimewaannya ketika menggunakan basirah untuk mensupport basar. Kenapa setiap ayat Quran gabungan dari itu spesifikasi disebut dengan surah ingin memberikan pesan kepada kita, karena implementasi semua nilai Quran tidak hanya bisa dilihat begini saja dalam membaca, tapi harus kita baca menggunakan basirah sehingga manhaj yang ada dalam Quran membimbing kita untuk mengatasi semua persoalan yang kita ada. Nah teman-teman, yang kita butuhkan sekarang itu basirah. Basarnya sudah melihatkan kita kali begini, di Riau begini, Sumatera begini, Jawa begini, Kalimantan begini, macam-macam. Basirah mana? Maka sekarang kita punya tuntutan menyusun manhaj basirah. Ayatnya apa? Kita bicara skala umum dulu. Setelah itu kasuistis. Muhammadiyah itu harusnya begini. Beliau punya masalah apa? Ini. Oh ayatnya ini. Hadis ini. Muhammadiyah itu begitu. Karena hitahnya, maka keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu susunnya manhajnya Quran dan Sunnah. Ya? Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Muhammad ma'ruf nahi. Enggak, yang merasakan apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang dari semua persoalan kehidupan yang kita jawab dalam Quran dan Sunnah berapa persen? Nah, jadi kita mulai kasih contoh dari situ dulu. Kita susun kurikulum ini. Kurikulum majlis tabligh. Ayat-ayat Qurannya apa yang terkait dengan tabligh? Kenapa disebut majlis? Dari situ udah keren Ustaz. Udah pakai ayat Quran semua. Majlis, Quran surah 58 ayat 11. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu laqad lakum tafasawfin majalis. Majalis jamak dari majlis. Majlis diambil dari kata jalasa. Jalasa adalah pergantian, perpindahan dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Bukan dulu kasar. Jalasa itu bukan dulu. Intiqal, al-intiqalu minal adna ilal adla summiya jalasa, wal intiqal minal adna ilal adla summiya qa'ada. Qa'ada yang kemudian perpindahan dari tinggi ke rendah. Itu sebabnya kenapa orang tak bisa sholat berdiri tinggi kemudian duduk disebut kemudian bukan jurusan. Ya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, bukan jurusan. Karena jurus itu Anda duduk di karpet diminta pindah ke kursi, orang Arab pasti mengatakan tafadhal ijlis ya akhi. Tapi Anda berdiri diminta duduk tafadhal qumud ya akhi. Itu yang paling fasih. Quran menggunakan diksi itu dengan sempurna di setiap tempatnya dengan substansinya. Tempat yang memindahkan kita dari rendah ke tinggi disebut majlis. Jamak disebut dengan majalis. Artinya ketika kita diposisikan di majlis tabligh, pertama Allah ingin mengangkat kita dari derajat yang biasa ke derajat yang tinggi. Amin. 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 Tapi itu tidak mencapai kebutuhan. Memulai itu cuma dengan dua. Setelah kita membagi posisi kan tafasahu fil majalis, lapang-lapangkan. Jangan rebutan, jangan merasa paling tinggi, jangan merasa paling spesial. Kalau perlu lapang-lapangkan. Nah, khiantum yang ini ya, khiantum yang ini ya. Yuk kita saling berbagi ya. Gitu. Yang harus diangkat apa? Ternyata pertama itu imannya. Yarfa'illahu alladziina berapa tarbiyah kita yang kita gunakan menguatkan iman sebelum kita pertemuan sana? Sebelum tarbiyah tabligh kita, tarbiyah imannya sudah ada. I'tiqad, kan akidah, ibadah, baru muamalah. Kita mau lompat ke fase ketiga nih. Akidahnya belum kita tata. Sudah berapa banyak tarbiyah iman kita lakukan? Saya mau tanya nih, antum bikin proyek ini karena ingin tampil sebagai bagian dari majlis tabligh ini, daerah ini, atau ingin dapat di bawah? Benar. Tipis tuh. Kita suksesnya karena ingin dilihat sukses, apa karena Allah ingin melihat kita sukses? Pasti ingin ramai karena Allah senang, karena kita sukses, ya bukan tipis bedanya. Tipis sekali. Yang membedakan itu apa? Itu rohnya. Nah mungkin nanti kita ada penguatan ke aspek itu supaya apa? Supaya ke depan, mohon maaf sebesar-besarnya, kita tidak berkali-kali. Karena tujuan kita sama, mencari perhatian Allah, bukan mencari perhatian Allah. Itu yang mana? Kita butuh Pak Fahrudin Hasan.
kita butuh dai-dai hebat kita masa ini. Dan dulu yang diajarkan itu saya sangat yakin sekali sebelum ke program itu keikhlasan. Nah ini problem kita saat ini. Saya tidak punya kepentingan teman-teman. Di Muhammadiyah itu saya hanya ingin membawa bagaimana menghidupkan seperti amanah para pendiri supaya Allah itu. Saya kasih gambaran ini ada peluang beasiswa. Jalurnya seperti ini. Baru sekarang begitu, besoknya sudah ada yang telepon langsung ke sana, sudah ada begini. Dan yang paling menarik kadang ustadz itu bukan Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu yang dari kami, kan itu masalah. Saya tidak dirugikan, bagi saya tidak ada masalah. Saya justru senang kalau kuota itu lebih banyak untuk kemanapun. Tapi cara yang ditempuh itu seperti itu, ini menunjukkan kita punya masalah di dalam yang belum selesai. Di poin yang pertama, sejauh mana kedatangan di sini pun kita dibangun dengan dasar kedekatan kita kepada Allah. Itu bagian pokok yang paling utama. Baru setelah iman kita kuat, kita praktekkan dalam ibadah, kita kasih contoh. Menguat kita sholat sama-sama. Kita saling menguatkan. Bagaimana mungkin? Coba teman-teman. Sebelum kita mulai kan Quran bagi dua, ada khair, ada ma'ruf. Tadi di ruangan rektor kan saat dipotong itu jelas Al-Imran ayat 104. Wa takum minkum ummatu yad'una ila wa ya'muruna bil. Saya mau tanya pada Anda, tugas kita itu di khair atau di ma'ruf? Pikir dulu. Di khair atau di ma'ruf? Itu dua-duanya. Coba, hadis itu hadis apa? Tabligh kan? Irsyad. Dalam irsyad itu dalam tabligh ada dakwah kan? Ya kan? Coba, udhu itu kan bentuk perintah dari kata amar itu implementasi dari tabligh. Artinya khair dan ma'ruf itu melekat pada diri kita ketika memutuskan berada di majlis sini. Apa bedanya khair dengan ma'ruf? Kebaikan yang menyemai menjadi sifat itu khair. Jujur itu khair, sabar itu khair, rendah hati itu khair. Tapi ketika sifat bertransformasi menjadi sikap, maka berubah menjadi ma'ruf. Disogok kita tolak, itu ma'ruf. Dicaci kita sabar, itu ma'ruf. Sifat sabarnya khair. Ketika dipraktekkan jadi ma'ruf. Pertanyaannya, kenapa Quran mendetilkan khair dengan dakwah, ma'ruf dengan amar? Karena tidak mungkin kita meminta menyuruh orang melakukan sesuatu kalau nggak kita praktekkan lebih dulu. Itulah sebabnya ma'ruf menggunakan amar di dalamnya. Karena untuk memerintahkan orang kita mesti praktek dulu. Sekarang pertanyaan dasarnya, sudahkah kita mempraktekkan materi-materi yang akan kita dakwahkan kepada banyak orang? Kita ngajak sholat berjamaah, ingin menyampaikan risalah tabligh. Ini keputusan majlis taklim. Sholat berjamaah di atas sholat sendirian. Dari sekian sholat yang kita tunaikan, berapa persen yang sudah jamaah? Targetnya jalan ya. Itu kan dasar. Implementasi iman ada pada ibadah, akidah ada pada ibadah, baru kemudian muamalah. Disitulah kemudian praktek iman ketika dijalankan butuh ilmu. Yang fa'indahu alladziina aamanu minkum walladziina. Nah, dalam kerangka inilah kita berkumpul. Maksud saya, bagaimana kalau kita sama-sama melengkapi, bikin kurikulum dulu. Jadi panduan kita. Ayatnya kita tugaskan 30. Nanti 38 ya. Kita provinsi kan 38 ya, se-Indonesia. Ya, maksudnya 38 kan ya? Yang baru ya? 38 ya Mas. Ya, tambahan kan di Papua 4 lagi pemekaran. Tablighnya hanya 35. Tabligh 35. Pertanyaan saya Mas Askori, Quran itu berapa juz? 30 kan? Dan wilayah kita kan lebih banyak dari juz Quran kan? Kalau kita bagi 30 juz, bagi 35 wilayah, untuk bisa mengklasifikasikan ayat-ayat tabligh dan ayat-ayat terkait dengan irsyad di dalamnya, yang jadi kurikulum kita itu PR yang sangat istimewa dalam kesepakatan pertemuan dia. Risalah di bulan ini, di mana kita bagi Quran 30 juz menjadi 30 bagian, atau kita bagikan setiap wilayah punya PR mengeluarkan tentang ayat-ayat terkait tabligh, ayat-ayat terkait dengan irsyad, dikeluarkan setiap juznya, punya waktu 30 hari, setiap wilayah ambil 1 juz, ya. Nanti juz terakhir misalnya bonusnya untuk para pimpinan kan. Ya, kebagian juga tuh. Kita ambil semua itu kita keluarkan. Jadi bulan depan kita sudah kumpulkan. Jadi ayatnya, hadisnya kita sepakati dulu. Ya, dari Kutubus Sittah kita keluarkan misalnya, ya. 7.000 bagi 30 kan, 7.000 kan dibagi topik lagi kan semuanya di situ. Ya kan?
Kalau ada 3.000 dibagi 30 masing-masing kan 100 lebih. Ya, kalau diambil ke PWM, anggota setiap PWM mau ditabik ada berapa? Ke daerahnya ditugaskan lagi. Jadi kalau kita punya 100 cuma ngambil 1 habis. Dan dari 100 itu terkait tablik mungkin cuma ada 10, ada 20. Jadi kalau sebulan kita bikin seperti itu, bulan depan kita punya kurikulum Quran dan hadis terkait tugas kita di Majlis Tabligh dan Irsyad dan Persyaratan Muhammad. Tinggal dari situ nanti tugas kita kajian apa? Kami, Syamsul, dan yang lain kita semua beri kesempatan, jangan fokuskan pada Ustaz Ali siapa Ustaz Ali. Ya, karena saya nggak paham setiap wilayah Anda. Kita keluarkan masukan dari setiap wilayah, kita kaji seperti sistem tarjih. Tarjihnya Riau apa tuh? Ya, tarjihnya Sumatera Barat, Utara, Selatan apa? Baru kita mitigasikan, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Di situ kita bicara tentang buku panduan Majlis Tabligh Muhammadiyah berdasarkan Quran dan Sunnah yang hakiki. Ya, ini gambaran saja untuk sharing, tidak mudah untuk kita lakukan, tapi saya ingin gambarkan bahwa tantangannya sudah pasti ada. Tinggal kembali kepada kita untuk mengatasi. Saya kira informasi awal yang saya sampaikan itu, detail diskusinya malam nanti kita akan optimalkan. Malam itu kita mulai jam berapa ya? Kita kan jamaah tuh. Umumnya jamaah ya? Jam 7 ya kita mulai. Karena kalau terlalu malam, durian tutup. Saya kan manut pimpinan. Oh nggak enak Ustaz? Nggak enak. Kesannya beda ya? Atau nanti kita sesuai, boleh. Kita prioritas yang paling penting. Begini, kalau saya kan manut pimpinan. Pas satu ketua PPM Muhammadiyah membidangi masalah fatwa beliau yang wajibnya dari durian. Kita bisa menyalahi fatwa di atas. Nggak, maksud saya kita efektivitas supaya kita akan variatif lah ya. Malam nanti kita boleh yang berapa sepakat? Boleh kita habis sholat Bisa. Nanti kita jamaah ya. Jam 7 kita mulai lah ya. Ya, 2 jam cukup ya kita diskusi. Kita perbanyak diskusinya saja ya. Malam nanti izin saya fokuskan ke dalam 2 hal. Yang pertama konsolidasi untuk internal dengan masukan dari teman-teman, nanti kita diskusi. Saya ambil contoh ini ya, mohon maaf nih. Saya buka sedikit dulu nih. Nanti malam teman-teman pikirkan, malam kita rumuskan. Gak mungkin kita tabligh kalau nggak ada masjid kan? Ya kan? Maksud saya bukan karena tempatnya harus masjid, tidak. Tapi pokok yang paling umum bisa diterima banyak orang kan masjid. Saya kasih gambaran ini teman-teman. Ini mohon izin ya, tidak bermaksud apa-apa. Kami di KIAI itu, waktu Mahir Institute, itu kita punya kerjasama. Hampir setiap bulan itu ada masjid yang kita bangun. Hampir semuanya saya serahkan ke Muhammadiyah. Hampir semua. Terakhir di Majlis Tabligh Institute kan kita juga. Teman-teman, kurang lebih 60 kita sudah bangun. Masya Allah. Masjid dari yang awal renovasi sampai sebagian ke kampus di Pacitan, malah kita bangun sampai fakultas kedokteran. Ada untuk bank kecilnya dan sebagainya gitu. Tapi yang mau saya sampaikan, koordinasi kita kurang. Sehingga terpusat tersentral di beberapa wilayah di situ-situ saja. Di Jogja itu hampir 10 kami bangun di daerah. Kemarin Buya Angga buka yang di Depok. Tapi saya tidak pernah sebut nama, saya kirimkan teman saya saja. Nah, saya ingin begini, bisa nggak nanti setelah kita sambil nyusun kurikulum, di setiap wilayah ini saya pengen ada masjid khas yang di situ langsung dibina Majlis Tabligh. Nanti kita upayakan bangun satu masjid setiap wilayah, ya. Di wilayah kita harus berpikir besar dulu. Yang penting kurikulum Majlis Tabligh itu bisa diajarkan sebagai contoh role model. Kita ada 38 provinsi, kita target setahun ke depan misalnya bangun sebulan ya, 1 di provinsi ini, 1 provinsi ini kita sambungkan. Itu jalan berpikir. Nah, untuk menugaskan di situ kan bukan hanya wujud masjidnya. Siapa ustaz yang ngajarnya? Bagaimana akomodasinya, logistiknya apa, manhajnya apa. Jadi saya ingin bicara sampai ke titik itu. Nah, nanti masjid ini kita pusatkan alur komandonya ke Masjid Tabligh Institute yang ada di Jogja. Inkubasinya ada di situ, kerjasama keluarga di situ. Jadi kalau dibuka misalnya program kadar ulama, ini tidak bertentangan dengan yang surat edaran baru untuk tim beasiswa. Kalau tim beasiswa baru dibentuk sekitar 2 bulan lalu, saya hadir di dalamnya sebagai penasihat. Tapi kita sudah mulai 2 tahun lalu.
akan lebih bagus kalau yang ini dikhususkan untuk mengisi calon-calon dai dan ulama di setiap wilayah Muhammadiyah. Penggeraknya siapa? Dari Majlis Tabligh. Nanti ini dikumpulkan di Tabligh Institute, disiapkan di wilayah. Kalau kita punya masjidnya khusus, dibina khusus, yang sudah ada nggak usah bikin baru, kita optimalkan. Yang belum ada kita bikin. Nanti kalau perlu kita sambungkan sistem Zoom ke setiap masjid Muhammadiyah, dikoneksikan. Kalau kita Zoom satu bagian dari Majlis Tabligh di Jogja, semua wilayah Indonesia, wilayah Majlis Tabligh Indonesia, ya di setiap wilayah itu bisa mendapatkan konektivitas dari situ. Bagian. Nanti dikirimkan dari wilayah, dididik di Yogyakarta untuk 1-2 bulan atau 3 bulan atau setahun. Yang berprestasi kita kirim keluar. Nah, MOU tentang inkubasi PKU itu nanti dikembalikan ke wilayah masing-masing. Nah, ini satu gambaran yang saya ingin beritakan supaya nanti malam perbincangan kita fokus ke dalamnya dengan tantangan-tantangan dakwah yang kita hadapi di lapangan. Saya kira itu yang ingin saya share. Mohon maaf ini jadi agak panjang saya bicara untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin cepat nanti untuk malam. Saya mohon 2 jam itu kita fokus saja. Ya, dan saya harap kita saling mengisi. Ya. Jangan ditumpukan kepada satu titik supaya semua saling bisa mengisi satu titik. Saya kira itu kita ada 2 sesi malam dan subuh ya. Besok subuh ya, besok pagi. Besok hari subuh langsung ke sini ya. Iya. Mohon nanti Ustaz Fatul, Ustaz Bahir, Samsul kita semua kita tajamkan dulu supaya besok kita sama-sama bisa saling melengkapi. Yang malam apa supaya nggak diulang subuh. Yeah. Saya tidak ingin yang malam dibahas lagi subuh gitu. Ya, jadi nggak menarik pembahasannya. Selesaikan yang malam-malam untuk yang besok subuh. Nanti dikonklusikan jadi risalah dan saya harap dievaluasi. Ya, izin bulan berikutnya Jawa Timur ya. Jawa Timur insya Allah ya. Kita koordinasikan. Mohon izin ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Subhanallah husna itu ma'ana dengan kulli ma a'udhu fi tawsil al-ma'lumat fi dalam jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.